Mari kita pejamkan mata kita sejenak. God is all about you. Tuhan bukan mengenai lampunya or the event. It's all about you. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. As the Bible said in Matthew chapter 5 verse 6. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapa, Engkau mengenal setiap kami, setiap luka dalam hati kami, setiap pengalaman pahit dalam kehidupan kami, setiap kemenangan kami Engkau tahu Tuhan. Fall afresh on us, Lord, as we come to hear your word. Ketika kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, we just want to enjoy your presence. Kami hanya mau duduk diam, and the river of the living water, biar sungai kehidupan itu mengalir Tuhan ke dalam hati kami. And everyone can drink from your river, from your love. Dan kami pulang tidak menjadi sama lagi. Mari kita pejamkan mata kita. It's going to release something in your heart, in your life. Ketika sungai kehidupan itu datang, and He will wash away your anxiety, your pain. Segala hal dalam kehidupanmu yang mungkin kamu holding on. Lord, when I was preparing this sermon, aku melihat banyak dari kita sibuk pelayanan, kita mungkin ke gereja. Setengah kaki kita itu mengikut Tuhan, tapi setengahnya lagi kita begitu berdarah-darah mengalami badai kehidupan. And as Jesus said, come to me. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. And Father, now we declare your promises, setiap janji-janjimu Tuhan. Would you refresh your people today? Would you refresh them? If you want a fresh touch from heaven, would you lift up your hands right now? Moga engkau angkat, mari kita angkat tangan kita. Dan Tuhan ajari kami menikmati hadirat-Mu. Kami gak terburu-buru. We are son and daughters. Satu kesukaan kami yaitu tinggal di dalam bait-Mu seumur hidup kami, Bapa. Would you picture yourself? Moga kita bayangkan bahwa Dialah Bapa yang baik. Dia mengulurkan tangannya kepadamu hari ini. Would you reach out to Him? Aku tahu some of us, mungkin kalian tahan untuk menangis. Don't hold it. Mungkin beberapa dari kalian merasa, aku perlu kuat dalam kehidupan ini. Tapi kalian gak punya bahu untuk bersandar. He is your heavenly Father, and He is a good Father, and He is perfect in all of His ways. Father, we thank you for your presence in this place. You are our everything. Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami gak mau datang dengan identitas yang macam-macam. But we wanna come as son and daughter. Sebagai putra dan putrimu Tuhan. Just release your anxiety. Lepaskan setiap kekhawatiran dalam hidupmu. Be still and know that I am God, says the Lord. Ketahuilah dan diamlah dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Lord, we thank you for your healing power right now. Mungkin some of you, kalian datang dengan sickness hari ini. Would you put your hands? He's a good Father, isn't He? Bukankah Dia Bapa yang baik? And He will heal you tonight.
Mungkin dari sakit yang secara fisikal maupun yang di dalam hati. He will heal you tonight. Flow, Father, flow. Let your love. Mari kita tenggelam lebih dalam lagi. Let's cry out to Him. Father, we need you right now. Panggil Dia. Ya Abba, ya Bapa. Father, we need you right now. Oh, I need you right now. Oh, you're the reason that I live. Oh, you're a good, good Father. Welcome in this place, Father. Would you reach out to Him tonight? You're a good, good Father. That is who you are. Abba, Father. Ya Abba, ya Bapa. Love your people right now. Love your people right now. Abba, Father. Abba, Father. Oh, it's all about you. Oh, it's all about you. Mari kita angkat tangan kita. He's reaching out to you. Dia mengulurkan tangannya. Dan pertolonganku bukan datang dari pedang dan tongkatku, tetapi pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. And He is your Father. Bapa Surgawi. We longs for you. We longs for your presence. We longs for your Spirit. Come, Holy Spirit. We are crying out for more. We are crying out for more. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Crying out to Him. Curahkan isi hatimu kepada Bapa, sebab Dia mengerti. Dia peduli terhadap kehidupanmu. Dia mengasihimu. And He called you by name. He called you by name. Dia memanggil engkau dengan namamu. Oh, welcome in this place, Father. Kami mau teduhkan hati kami. Just want to declare that you are all powerful. Kau maha kuasa. Kau menjadikan langit dan bumi. And the good news is, you are a good, good Father. Kau Bapa yang sangat baik. Bapa, kami mendengar firman-Mu. Dan biar firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami. Dan menjadi terang dalam jalan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. We are ready in Jesus' name. Amin. Kita boleh katakan welcome home ke kanan kiri kita. Welcome home. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk the praise and worship team. Thank you praise and worship team for leading us in worship. Dan juga terima kasih untuk all the volunteers yang menjadikan hari ini. First of all, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan kalau ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan selanjutnya I wanna thank my parents, untuk orang tuaku, untuk ibu dan bapak mungkin secara rohani maupun jasmani. Pastor Teddy dan Bu Liani, boleh kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin di gereja ini yang boleh memberikan kami anak-anak muda to preach the gospel. Ada Pak Tansri, Bu Juli, Pak Yandri mungkin belum bisa hadir, dan Bu Meme boleh tepuk tangan, ada Om Hermanto, mungkin ada orang-orang lain yang belum bisa disebutkan, and glory to God. Dan hari ini aku memberi satu judul yang mungkin jarang dibawakan. Aku minta suaraku di stage boleh dikecilin sedikit. Terima kasih Mas. Hari ini aku membawa satu tema yaitu bergaul karib. As we enter the year of discipleship and multiplication, waktu kita masuk pada tahun di mana ada pemuritan dan multiplikasi,
Tuhan kasih satu gambaran tentang bergaul karib. Dan aku pikir bergaul karib. Yang dikatakan bergaul karib dengan Tuhan itu adalah Henokh. Dan Henokh itu diceritakan gak nyampe beberapa pasal. Dia diceritakan hanya sedikit, hanya beberapa ayat. Dan Henokh setelah itu diangkat sama Tuhan, dibawa Tuhan pergi, dan Henokh tidak mengalami kematian. Dan setelah aku renungkan, this is a simple topic, aku gak akan bawa yang terlalu berat. But I believe, ketika kita haus dan lapar, yang membuat kita berubah bukanlah pengetahuan kita atau apa yang bisa kita tangkap. Yang membuat kita berubah adalah ketika kita menjamah punca jubahnya Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi. Karena mungkin kita pusing A, B, C, dan D. Mungkin Pastor Steve tadi di 2 sesi sebelumnya dia sudah bilang, many Christians, banyak orang-orang Kristen mereka tahu tentang firman Tuhan. Mereka hidup di bawah hukum Taurat, tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Dan bergaul karib, sebagian dari kita sering dengar, sebagian dari kita juga asing dengar hal ini. Dan bergaul karib, tahukah kita bahwa bergaul karib ini adalah satu kisah di mana dimulai dari kitab Kejadian. Seperti Pastor Steve juga tadi, Pastor Steve McRacken tadi berkhotbah tentang relationship, tentang kemarin Jason khotbah tentang faith. Dan hari ini aku mau berbicara tentang bergaul karib. Dan some of us, sebagian dari kita pernah baca kitab Kejadian tapi kita nggak pernah membaca secara teliti dan sampai ke dalamnya. Dan aku mau katakan we are created for relationship. Kita ini diciptakan untuk satu hubungan. Dan kalau kita tahu, mungkin orang banyak bertanya, kenapa ya Allahnya orang Kristen itu tiga Allah? Jawabannya bukan 3 Allah. It's 3 in 1. Dia 3 dalam satu, namanya Tritunggal. Dan tahukah kita kenapa Allah itu Tritunggal? Hal ini menjadi perdebatan. Tidak bisa dijelaskan secara logika. Tapi tahukah kita ketika Tritunggal itu berbicara the perfect connection. Atau koneksi yang begitu sempurna antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika Allah menciptakan manusia, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Para teolog katakan dan firman Tuhan katakan, Tuhan Maha tahu dan Tuhan tahu manusia akan jatuh. Tapi kenapa? Kenapa kita gak sama dengan malaikat? Kenapa kita berbeda? Tuhan berikan kita akal budi, perasaan, hati, dan yang terpenting, His Spirit. Roh Kudusnya atau rohnya di dalam kita hembusan. Hembusan napas Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita hari ini hidup atau artinya alive. Kita itu hidup dan bisa berpikir, kita punya mindset, kita punya hati, punya perasaan sama seperti Allah. Dan kenapa manusia diciptakan? Orang banyak bertanya, kenapa aku diciptakan? Kenapa aku harus diciptakan di dunia ini? Mungkin banyak orang bertanya, kenapa aku diciptakan? Jawabannya hanya satu. Malaikat tidak diciptakan, malaikat hanya diciptakan Tuhan untuk menyembah. Tapi kita diciptakan untuk punya relationship with Him. Kita diciptakan untuk satu hubungan dengan Tuhan. Dan apakah hari ini kita mempunyai satu hubungan yang baik dengan pencipta kita? Dan the question is, dan pertanyaannya adalah, apa kita sadar bahwa aku akan cerita dari awal. Ketika kitab Kejadian tadi Pastor Steve juga udah berbicara, aku sungguh kaget waktu aku translate. Beberapa ayat firman Tuhan itu persis apa yang aku mau bicarakan dan aku sudah catat. Bukannya aku tidak mempersiapkan, tapi beberapa ayat itu benar-benar sama dan poin yang mau disampaikan itu sama. Begitu Tuhan mau menyampaikan topik ini. Dan aku berdoa, Tuhan apa yang harus aku sampaikan? Dan Tuhan bilang, you need to review from the book of Genesis. Kalau some of us, kalau kita sudah ikut yang namanya Home Series chapter 1, volume yang pertama dan seri 1, kita sudah membahas the creation, the fall, and the redemption. Sebagian dari kita tahu. Dan manusia itu diciptakan untuk satu hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia segambar imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika manusia jatuh, manusia itu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu dia terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan di situ muncullah hukum Taurat, muncullah gap di antara manusia dengan Allah.
Rasanya tidak akan ada lagi perjumpaan dengan Allah. Hanya beberapa orang saja, mereka yang terpilih, mereka yang tangannya kudus, mereka yang keturunan Lewi, mereka yang bisa berjumpa dengan Allah. Tidak semua orang. Dan dunia itu begitu ruam, dunia itu begitu kacau. Bangsa Israel mengalami naik dan turun dalam kehidupan mereka. Sampai waktu itu Musa dirikan tabernakel ya. Dia dirikan kemah Musa. Dan imam itu terbiasa, mereka ada yang namanya ruang, ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi pelataran ini adalah untuk kita, para umat Tuhan yang bukan keturunan Lewi. Dan hanya untuk orang Israel. Gentiles atau orang-orang di luar Israel cannot. Mereka bukan terpilih, mereka bukan umat Tuhan. Karena terpisah sampai sebegitunya sama dengan Tuhan. Dan ketika mereka setahun sekali, mungkin berapa bulan sekali mereka kasih satu persembahan cuma sampai di pelataran. Lalu ada imam di ruang kudus. Di ruang kudus terjadilah, di situ hanya terpilih imam-imam tertentu yang boleh masuk ruang kudus. Dan yang terakhir adalah ruang maha kudus. Kalau kalian pelajari ruang maha kudus, itu bukan cuma pakai kain hitam seperti ini. Karena Tuhan hadir physically di sana, makanya ada kulit dolphin. Waktu itu aku juga gak ngerti kenapa bisa ada kulit dolphin. Ada kulit-kulit hewan persembahan kurban itu untuk menutup. Karena ketika kemuliaan Tuhan keluar dari tempat itu, maka orang yang melihatnya akan langsung mati. Dan ketika imam besar atau imam agung itu masuk setahun sekali untuk persembahan korban di dalam ruang maha kudus, mereka akan pakai satu tali diikat kakinya dan akan bunyi kerincing. Tapi ketika bunyinya bruk, artinya orang itu mati atau ada ketidakkudusan di dalam kehidupan mereka dan plok langsung mati. Sampai sebegitunya kita sulit sekali berjumpa dengan Tuhan, rasanya mustahil. Dan tahukah kita, 2000 tahun yang lalu, Tuhan mengirimkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tahukah kita Yesus itu bukan mati untuk agama? Tahukah kita Yesus itu bukan mati untuk establish agama, politics? No. He died for a relationship with you. Dia mati gantikan dosa kita supaya apa? Supaya kita punya jalan menuju Bapa. Hubungan yang tadinya rusak. Kalau kita berpikir, tidak dicatat di dalam kitab Kejadian berapa lama Adam dan Hawa berjalan dengan Allah. Kelihatannya beberapa hari saja. Kalau kita selidiki Alkitab, waktu zaman dulu itu, apalagi di Taman Eden, itu rahasia sekali. Mungkin thousands of years, hundreds of years, mungkin Adam dan Hawa itu udah menikmati Tuhan dan mereka akhirnya jatuh dalam free will mereka. Apakah Tuhan tidak tahu? Jawabannya Tuhan tahu. Tapi satu hal yang pasti. Kenapa harus Tuhan ambil jalan sulitnya? Kenapa ia harus mati di kayu salib? Why? Karena Tuhan memberikan free will dalam kehidupan kita. Dia memberikan satu kebebasan. If you want to choose this path, kalau kamu mau lewati jalan ini, you can go. Dan manusia memilih yang salah. Apakah Tuhan terkaget-kaget dengan setiap permasalahan mereka? Tidak. Jawabannya Tuhan tidak kaget. Karena bahkan sampai kematian Yesus pun Tuhan tahu. Untuk menggenapi, untuk membayar satu kesalahan itu, untuk menebus kita. Untuk menebus setiap umat manusia. Perlu ada satu sacrifice. Artinya untuk harga dari free will kita, kebebasan kita adalah darah yang mahal. Dan aku berbicara tentang relationship hari ini. Dan ketika Yesus mati, tirai bait suci itu pun robek dari atas sampai bawah. Itu menandakan manusia bisa berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Dan bergaul karib. Kata ini jarang dibawa. Tapi aku catat beberapa tokoh Alkitab di dalam Alkitab. They're encountering God. Mereka mengalami Tuhan. Poin yang pertama. Mengalami Tuhan atau encountering God. Tokoh yang pertama yang aku mau bahas di sini adalah Yakub. Yakub itu namanya aja udah penipu. Dia itu bukan anak favorit. Dia adalah anak kedua. Dan kalau Yakub mau lihat kehidupannya, kayaknya kehidupan aku tidak diinginkan dan kecelakaan. Karena aku telah jatuh dalam dosa.
Aku telah berbohong dan menipu, apakah berkat itu akan turun kepadaku? Tapi sayangnya Allah itu Allah nggak mungkin ingkar janji. Allah kita adalah Allah yang setia dan Dia benar. Allah nggak ingkar janji, lalu Yakub dibawanya masuk pada rencana ilahi. Ketika Yakub sudah mendapatkan segalanya dari Laban, dia punya 2 istri. Lalu terkenal dengan Yakub yang diganti namanya oleh Tuhan. Sejak dia bergulat dengan roh Tuhan, artinya dia bilang, Lord, Tuhan kalau engkau nggak berkati aku hari ini, sebelum engkau mengubah namaku, I won't go. Aku nggak akan pergi. Dan ketika Tuhan memberkati, mulai hari ini namamu bukan Yakub, tapi menjadi Israel, artinya umat kepunyaan Allah. Seberapa dari kita hari ini, we need breakthrough. Kita perlu, rasanya label orang itu dalam hidup kita udah gak baik. Masa depan kita pun gak kelihatan, semua berkabut. Tapi tahukah kita, He's the God of the impossible. Dialah Allah atas kemustahilan. Dan ketika kita, ketika kita sentuh ujung jubahnya Tuhan Yesus, everything change. Bahkan kekekalan kita pun diganti, nasib kita pun diganti, dosa kita ditebus, segalanya lunas di Kalvari. Dan ketika kita melihat Yakub di Kejadian 32 ayat 20 sampai 32, kita gak akan baca. Aku hanya highlight beberapa tokoh. Dan next, kita bisa melihat 1,000 years later, ribuan tahun setelahnya, yaitu perempuan Samaria di sumur Yakub. Ribuan tahun berlalu, Tuhan kita tetap menjadi Tuhan yang sama. And He longs for a relationship. Dan ketika aku singkatin ceritanya lagi, aku akan bacakan ceritanya. Dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. I want to highlight this verse. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, tapi harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau kita lihat dia dari Yudea, dia mau ke Galilea di sini. Tapi di tengahnya ada Samaria. Bagi seorang Yahudi, lebih baik dia muter, dia gak ketemu sama orang Samaria, dia akan muter jauh. Gue gak mau ketemu Samaria, Samaria itu bukan level gue, karena kenapa? Udah kawin campur, gak level sama kita. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Tapi kenapa Yesus secara sengaja lewati tempat itu? Tahukah kita? Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kemarin juga di-highlight sama Pastor Steve. Tapi Tuhan menginisiasikan perjumpaan itu dalam kehidupan kita. Tahukah hari ini dijadikan Tuhan? Tahukah kalau Yesus 2000 tahun lalu mati di atas kayu salib for this day? Untuk hari ini kita berjumpa sekali lagi dengan Bapa Surgawi. Dan kita bisa crying out, Abba Father. Kalau dulu kita sebut dengan nama orang Israel begitu sungkan, ditulisnya YHWH. Ketika dia bilang Yahweh, kamu sembarangan ngomong. Maka jangan menyebut nama Tuhan sembarangan dulu di kitab Taurat. Kenapa? Ketika mereka sebut nama Allah, mati di tempat langsung. Karena dosa yang membelenggu dan memisahkan umat manusia. So kalau kita lihat hari ini, I want to stir your faith. Aku tahu setiap dari kita, it's not an easy season. Aku tahu kehidupan kita, ini bukan waktu-waktu yang mudah bagi sebagian dari kita. I can feel it in the spirit. Setiap dari kita merasa draining. Sekalipun aku pelayanan, waktu aku berdoa, aku melihat banyak orang yang mungkin kalian pelayanan, tapi rasanya draining setengah. Aku mau tetap melayani Tuhan, tapi setengah hidupku badai berantakan. Aku mau kembali, ada orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. But ada fear of rejection. Aku takut ditolak, apakah Tuhan menerima aku? Dan this is the word for you. He's inviting you tonight. Dia meng-invite setiap kita, dia menginisiasikan setiap kita, would you walk with me today? Maukah engkau hang out with me? Maukah engkau bergaul karib? Biar kita ditemukan Tuhan hari ini bukan hanya sebagai disciple. Aku akan bicara nanti tentang disciple itu mereka unschooled people. Tapi kenapa mereka bisa berjalan penuh dengan kuasa and they get the reward. Dan ketika dia sampai di Samaria, dia sampai ke sumur, the famous well
of Jacob. Sumur yang begitu dibangga-banggakan sama orang Samaria karena bapak kami Yakub itu membangun sungai ini. Bukan sungai, sumur ini. Dan Yesus katakan seperti ini. Wanita, berikan aku minum. Ketika kamu berikan aku minum, aku akan berikan air minum yang akan aku berikan kepadamu dan kamu gak akan pernah haus lagi. And you will never thirst again. Kamu gak akan pernah haus lagi. Dan wanita ini bilang, Guru, the first of all, kamu orang Yahudi, kenapa di tempat ini? Bukankah kalian tuh najis kalau ketemu kita? Ada satu barikade. Tahukah kita? Tuhan itu melampaui setiap barikade demi barikade yang kita bangun. Tuhan melampaui our defenses. Tuhan melampaui semuanya sampai dia inisiasikan. Today is the day of salvation. Inilah waktu aku berpulang ke rumah Bapa. Dan saat itu Tuhan bilang apa? Saat itu Tuhan Yesus bilang apa? Dan wanita ini yang pertama dia bilang, bukankah engkau najis ketemu dengan aku? Yang kedua, Tuhan mana? Kamu mau kasih aku air, gak mungkin sumur ini begitu dalam, kamu gak punya apa-apa. You don't have anything. Dia tidak mengenal siapa Yesus. Lalu Tuhan bilang sekali lagi, berikan aku minum and you will drink my water, airku, dan kamu tidak akan haus lagi. Dan wanita itu lakukan. Dan Yesus tembak dia. Ini singkat cerita ya. Yesus tahu wanita ini wanita gak baik. Karena kenapa? Dia timba sumur di siang bolong jam 12 siang. Padahal setiap orang itu biasanya nimba sumur di pagi-pagi untuk kebutuhan rumah tangga, untuk apapun di sana. Untuk masak, untuk apapun. Tapi dia kenapa jam 12 siang? Dia malu. Karena dia punya 5 suami. Tapi Yesus tahu. Bahkan gak dikasih tahu. Sekalipun your defenses, sekalipun kita buat kubu demi kubu untuk tutupin dari Tuhan. Kita akan move, kita akan masuk ke poin yang kedua setelah ini. Kita bangun kubu demi kubu seperti Daud. Aku mau lari, aku mau coba lari dari hadirat Tuhan. Tapi kenapa Daud itu manusia memandang dia rendah. Manusia memandang dia rendah tapi Tuhan tetap bilang, anak akan selamanya jadi anak. Gak ada namanya mantan bapak. Mantan pemimpin mungkin, mantan pendeta mungkin. Mantan guru mungkin. Siapakah Yesus dalam hidupmu? Siapakah Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau tahu dia adalah Bapakku selamanya. Dia adalah Bapakku. No matter, gak peduli seberapa aku kotor, seberapa aku gak layak. He is my father. Kalau ayah di dunia bisa menolak, dia gak mungkin menolak. Karena dia adalah definisi dari kasih itu sendiri. Dan ketika kita melihat encounters after encounters, perjumpaan demi perjumpaan, I can quote from the entire Bible. Yang kedua ada Musa di Keluaran pasal 3 ketika Musa ini orang yang berat lidah, orang yang gak punya kemampuan. Aku ini gak bisa apa-apa. Tapi ketika dia bilang, yes Lord, dan dia lihat ada semak belukar, dia mau coba lihat from the other side. Dia mau lihat apa itu ya, apa itu. Aku gak pernah lihat seperti itu. 40 years. Dibentuk di Mesir begitu keras, so prideful. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, everything change. Perjumpaan kita dengan Tuhan yang akan kita ingat. Aku gak ingat waktu itu sermonnya Pastor Steve McCracken apa. Aku gak ingat sermon judulnya waktu aku bertobat itu apa. Tapi I can still remember di mana Tuhan menjamah kehidupanku dan membuat semuanya jadi baru. Same with you. Sama seperti Anda dan saya. Dan kita akan baca Mazmur 139. Bergaul karib. Pertama, ketika kita sudah mengalami Tuhan. After this, we'll pray, we'll crying out. Kita akan melihat Tuhan akan menjamah setiap jiwa hari ini. Poin yang pertama ketika kita mengalami Tuhan. Poin yang kedua, I want to share about mengenal Tuhan. Setelah kita dijamah Tuhan, after this, weeks after weeks. Maukah kita mengenal Tuhan lebih lagi? Kalau kalian sudah pernah dijamah sama Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami manisnya kasih Tuhan, maukah engkau membiarkan Tuhan masuk sekali lagi dalam hidupmu? Kita akan buka Mazmur 139
ayat 1 sampai 18. This is the famous story of King David. Ini cerita yang sangat populer dari Raja Daud. Aku minta multimedia untuk tampilkan. Kita akan baca sama-sama, udah ditampilkan di layar. Aku akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Kau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kau mengerti pikiranku dari jauh. Kau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas aku. Ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ke-7 ini so famous sampai ada banyak lagu tentang ayat ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja, bahkan ketika kita mengutuki diri kita, biarkan kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, kata Daud. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Daud sedang melarikan diri. Dia mengalami ups and downs. Dia mengalami naik dan turun dalam kehidupannya, dan Daud diketahui atau didapati orang yang tidak sempurna. Same with us. Sama seperti Daud, hidup Daud pun bercacat dan bercela. Dia harus jatuh dalam pencobaan, dia harus mengalami lembah kekelaman, dia dikejar-kejar oleh bapa rohaninya yaitu Saul. Raja yang dilelukan tapi dia dimatikan karakternya, mau dibunuh. Dia mengalami ups and downs, disitulah. Aku mau katakan seperti ini. Ketika kita mengalami ups and downs dalam hidup kita, pandanglah itu menjadi satu jawaban doa kita. Pandanglah itu menjadi satu kesempatan kita mendekat kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Dan ketika kita melihat Daud katakan seperti ini, kemanakah aku bisa pergi Tuhan? Aku mencoba lari dari hadirat-Mu, aku pergi ke ujung sana dan pergi ke ujung sana. Aku tetap menemukan Engkau menuntun kehidupanku. Kita bisa lari umpat sana umpat sini, tapi Tuhan akan selalu mengetuk pintu hatimu. I still there. I'm still here. Aku tetap mencari Engkau anakku, and I love you. Terima ini bukan sebagai teori, but deep di dalam hati kita. May my voice represent the voice of the Father. Biar suaraku ini menggambarkan ada satu Bapa Sorgawi yang hari ini so desperate for you. So desperate for you. He's knocking at the door of your hearts. Dan dia mengetuk pintu hati, would you let me in? Would you walk with me again? Maukah engkau lagi-lagi berjalan? If you have, kalau kalian telah berjalan dengan Bapa Surgawi, I'm gonna tell you this. Poin yang ketiga. Selain Tuhan mengetahui hati kita, hal-hal yang tidak terucapkan dalam hati kita, Tuhan tahu semuanya. Dan seringkali kita pretend kita itu kuat. Padahal ada satu bahu yang tidak tergoyahkan. Ada satu bahu seperti anak yang menyender ke pundak papanya dan bilang, I love you dad. Tuhan akan bilang, I love you too.
Seringkali kita nggak sadar kita ini menjalani kehidupan ini dengan kuat dan gagah kita. Kita seolah-olah kita mampu menghadapi kehidupan ini. Lalu kita mengeluh kepada Tuhan. Apa bedanya kita dengan si sulung di dalam rumah Bapa yang terhilang? Kenapa Bapa mengadakan pesta bagi adikku yang terhilang? Dan aku tidak diperhatikan. Poin yang ketiga, bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan. Apakah hari ini kekristenan kita hanya mengikuti Tuhan? Hanya mengikuti Tuhan kalau kita mau, kalau kita merasa layak. Pastor Steve tanya begini. A few days ago. Tim, what is your desire? Apa yang menjadi keinginan hatimu when you preach? Dan satu ayat firman Tuhan itu keluar dari dalam hatiku. Dan itu dari Maleaki. Kalau saudara tahu, Bapak Ibu saudara tahu, Maleaki ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama dan akan menuju kepada Perjanjian Baru. Dan di situ tertulis Maleaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Hari Tuhan, kita kontroversial, banyak orang gak mengerti Hari Tuhan atau tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setelah, orang bertanya kapan ya akhir zaman. Setelah Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul pun udah menyebut itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus, penggenapan hubungan kita dengan Bapa, perbaikan hubungan umat manusia dengan Bapa itu adalah awal dari pemulihan itu, kita masuk pada end times atau akhir zaman. Dan di situ Tuhan tulis di dalam Perjanjian Lama lewat satu nabi yang gak begitu besar namanya Maleaki. Dan itu begitu kenapa bisa tepat banget ya. Sebelum Perjanjian Baru dan dia bilang aku akan membalikkan hati-hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapaknya. Satu kerinduanku tentang bergaul karib. Bagaimana kita memandang Tuhan hari ini? Apakah kita memandang Tuhan sebagai aturan demi aturan? Apa kita memandang Yesus sebagai aku harus ini supaya aku layak diterima? Aku harus ini supaya aku layak diterima, aku kudus di hadapan Tuhan. Banyak gereja stop. 2 minggu yang lalu di discipleship aku berkata seperti ini. Banyak gereja stop sampai Yesus, banyak gereja stop sampai karunia Roh Kudus. Tapi tahukah peran dari Yesus dan Roh Kudus dalam Tritunggal? Semuanya merujuk kepada Bapa. Kalau hari ini kekristenan kita nggak pernah panggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. We pretend. Di Indonesia, Bapa mah level cetek. Banyak, all of the pastors selalu ngomong gitu. Bapa mah level cetek, kalau kita panggil dia Bapa terus, dia adalah Raja. Yes. Bukankah firman Tuhan berkata seperti ini? Mari kita pelajari firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 15. I no longer call you servant because servant didn't know what is their master's heart. I call you friend. Tetapi aku tidak memanggil kamu hamba karena hamba itu nggak tahu apa yang Tuhannya lakukan. Tapi aku memanggil kamu sahabat-sahabat karib, sahabat-sahabatku. And he is our father. Father share his heart. Master share his instruction. Bapa itu mengimpartasikan hatinya kepada anak-anaknya. Seorang tuan itu memberikan instruksi supaya seorang majikan itu berikan instruksi kepada pelayan-pelayannya untuk melakukan segala sesuatu. Apakah hari ini kekristenan kita menjadi anak Bapa atau hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas instruksi? Aku nggak boleh nonton pornografi karena itu dosa. Aku nggak boleh berselingkuh karena itu dosa. Aku nggak boleh minum, aku nggak boleh narkoba karena itu dosa. Apakah hanya sekedar instruksi atau kita mengerti isi hati Bapa kita bahwa segala sesuatu itu dosa akan sin like a cancer, it's like a cancer. Mungkin perlahan demi perlahan semuanya akan digerogoti satu demi satu. We should repent from our sin. Kita harus bertobat dan berbalik dari jalan kita yang salah. Come to the Father, run to the Father. Sebelum our whole life will be consumed by our sin. Dan Tuhan katakan, bergaul karib dengan Tuhan.
Hari ini aku berbicara tentang bergaul karib. The most important thing in our lives is acknowledging His presence in all of our ways. Adalah mengetahui bahwa Tuhan itu selalu berjalan dengan kita, maka segala hal yang kita lakukan akan flourish, akan berbuah. Dan ketika kita lihat Acts, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Petrus itu tidak bersekolah. Peter and Andrew are unschooled and inexperienced people. Tapi apa yang membuat mereka spesial, para rasul, adalah mereka berjalan dengan Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan nilai plus kita? What is the difference? Apa yang membedakan kita dengan dunia iman? That's right. Tapi perbedaan kita dengan dunia adalah kita berjalan with boldness, dengan keberanian, dengan Bapa kita. Kita berjalan in authority in Christ. Dengan satu otoritas, itu nilai plus kita. Once kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita tidak ada bedanya dengan dunia ini. We are encountering religion only. Kita hanya mengalami agama demi agama, aturan demi aturan. Tapi Yesus datang, ketika aku datang, aku akan memberikan kebebasan. Tapi ketika kita terus main agama-agamaan, kita terus bermain dengan, aku perlu lakukan ini, aku perlu lakukan itu. I need to do these things untuk supaya Bapakku berkenan. No. Satu kalimat, Bapa menerimamu apa adanya. Just come as you are. Hari ini akuilah kekuranganmu dan lari kepada Bapa kita yang di surga. Apakah hari ini kita masih bergantung? Bergaul karib ini berbicara tentang bergantung penuh kepada Bapa kita yang di surga. Apakah hari ini kita mengambil keputusan untuk terima job ini, ngambil pekerjaan ini, meluluskan ini, harus urusin ini? Apakah kita masih berjalan dengan Tuhan hari ini? The question is, pertanyaannya bukan apakah kamu sudah terima Yesus, apakah kita cuma stop di Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bukankah I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan after this, itu bukan satu titik, tapi dia bilang tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. He is the way. Dialah pintu, dialah jalan. Tapi maukah kita masuk lebih dalam lagi dari Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan juru selamat? Kita punya satu adoption spirit yang kita bilang, Abba Father. Apapun, no matter how. Gak peduli seberapa aku kotor, I will come. Kalau seorang anak, apakah sebagian dari kita mungkin sudah berkeluarga dan punya anak. Pernahkah kita membayangkan, kita ini di tengah hujan yang deras, lalu kita main air di depan. Lalu kotor, comel-comel, kotor. Apakah kita gak akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya? Dan apakah papa kita bilang kayak, kamu gak usah pulang, kamu kotor, kamu pergi aja udah. Sekotor-kotor kita akan pulang ganti baju, kita akan dapat identity yang baru. Itulah yang sama, itu ilustrasi yang sama. Seberapa kotor dirimu, hari ini kamu jatuh, bangkit lagi. Hari ini kamu jatuh, bangkit lagi. Ini bukan teologi kemakmuran. Bukan artinya kita boleh berdosa, hyper grace, bukan. Tapi His grace. Aku pernah tanya Tuhan, hyper grace itu benar gak ya? Apakah orang-orang meremehkan tentang kasih karunia? Tapi Tuhan bilang apa? Are your mistakes? Apakah kesalahan-kesalahanmu? Apakah kebodohanmu? Apakah kesalahan manusia is greater than my love? Apa kesalahan orang tuamu lebih besar daripada kasihku kepada engkau? Apakah kesalahanmu lebih besar dari kasihmu? Firman Tuhan katakan, He's the King of Kings. Dia tidak terkalahkan, tahtanya tak tergoyangkan. Hari ini kita melihat satu gambaran yang baru. Bukan hanya loving Father. He's Almighty God. You know, dalam satu kata pun dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan langit dan bumi. Dengan satu kata. Jadilah terang. Jadilah cakrawala. Jadilah hewan-hewan di laut. Jadilah pemisah antara malam dan siang. Tuhan ciptakan itu dengan begitu maha kuasanya. And He is our loving Father. Maukah kita hari ini berjalan? I want to shift our focus. Walking with God, walking with the Father is more important than working for
God. Berjalan dengan Bapa surgawi itu lebih penting daripada bekerja bagi Bapa. Karena kenapa? Tahukah kisah si sulung dan si bungsu? Apakah si sulung berjalan di kebun itu dengan papanya? No. Tapi dia mau terlibat. Mungkin papanya mau masuk, dia gak pernah libatkan. Itulah kehidupan kita. Sampai satu titik dia lihat adiknya pulang. Kok papa gak pernah ngelayanin aku ya? Kok papa gak pernah, kecil aja gak pernah, bapakku gak pernah rayakan dengan kawan-kawanku. Kenapa Bapak? Karena dia tidak pernah spend time. Karena waktu-waktunya sibuk terhadap berkat-berkat bapaknya doang. Dia mau coba ambil, aku mau coba lakukan ini untuk Tuhan, aku lakukan itu untuk Tuhan. Aku ingin memuaskan Tuhan, aku mau hidup berkenan bagi Tuhan. There is no way tanpa berjalan dengan Tuhan. By His Spirit, not our might. Bukan karena kuat dan gagah kita, kalau kita hari ini bisa keluar dari dosa masa lalu kita. It's not about man's power. It's all about God's power. Ini semua tentang kuasa Allah yang membebaskan kehidupan. He's still the same yesterday, today, and forever. Tuhan itu masih sama ketika dia mengubah jati diri si penipu Yakub. There is no hope. 7 tahun ditipu, 7 tahun lagi. Apakah kita sudah sulit sampai 14 tahun hari ini ditipu dengan kepahitan? The whole life itu messed up. Kalau Tuhan aja bisa lakukan itu kepada Yakub, how about you and me? Yesus mati bagi kita. Yesus mati dengan harga yang mahal. Yohanes 10 ayat 10. Enemy comes to steal, kill, and destroy. Tapi iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang. And I will come to you to give you life and life in abundance. Aku akan memberikan engkau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan berkelimpahan secara materi. Kalau pikiran kita hanya materi, hari ini kita dikotak-kotakan. Tubuh kita fana. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, we can understand the peace is yours. The joy is yours. Forgiveness is yours. Segala hal adalah milik kita. Tergantung apakah kita mau memakainya secara cuma-cuma. Atau kita akan coba, Tuhan aku akan coba jalan menuju engkau tanpa engkau. And there is no way. Tidak akan ada cara. Tahukah kita? Mazmur 23 ayat 4 ini terkenal. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Daud. Sebab engkau beserta dengan aku. The point is, it's not about where you at right now. It's about, are you walk with God right now? Apakah bukan tergantung seasonnya, apakah kita di season gampang atau susah. Apakah Anda berjalan dengan Tuhan hari-hari ini? Ini hal yang penting. Karena jangan sampai kitab Wahyu katakan, ya Tuhan, tapi aku telah menyembuhkan orang dalam namamu. Aku telah mengusir setan dalam namamu. Dan ada gereja yang kehilangan kasih, kata kitab Wahyu. Kamu punya segalanya. You have the gifts of the Holy Spirit. You have thousands of members, kata kitab Wahyu. Kamu punya gereja yang flourish, but you have forsake your first love. Tapi kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula kepada Allahmu. Dan ketika kita menjalankan segalanya dengan kekuatan kita, ketika kita mulai kehilangan dependency on Him, kita akan berjalan dengan kekuatan manusia. Kita akan berjalan dengan our natural ability. Dengan kekuatan kita yang natural atau daging kita. Kita pikir semua, aku harus selesaikan ini, harus selesaikan itu, dan selesaikan itu. Dan ketika kita melihat bergaul karib dengan Tuhan, ada invitation malam hari ini, apakah kita mau berjalan dengan Tuhan hari ini? Apakah kita mau menjadikan Dia bergaul karib? Itu artinya gak puas diri. Gak ada batasan dalam mengenal Tuhan. Ketika kita bilang, Lord, I need you, but I am thankful for you. Aku mengucap syukur untuk Bapak Ibu Saudara yang datang walaupun sudah capek seharian. Dan aku percaya orang yang haus dan lapar, izinkan saya share the word of God. Jangan lihat kemahnya yang masih muda, masih bau kencur. Tapi biarkan Tuhan sendiri. Because it's not about the preacher.
It's not about the stage. It's not about the conference. Kalau kita mau bikin conference yang keren, kita bisa cari nama conference yang lain. Pneuma, Ecclesia Conference. Tapi kenapa namanya Jesus Conference? Karena aku ingat wanita yang pendarahan 12 tahun itu, ketika dia menjamah Yesus sekali saja dalam hidupnya berubah. Wanita Samaria dengan 5 suami itu, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan, aku punya 5 suami Tuhan, bagaimana? Tapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus, segalanya berubah. Penginjil, pemberita Injil pertama di dalam firman Tuhan dalam Alkitab adalah dia. Lalu dia pulang ke kampungnya, dia katakan, look, the Lamb of God, the Messiah. Itulah Yesus Kristus, itulah Mesias yang dijanjikan. Dan Samaria mengalami kebangunan rohani setelah itu. Ayat yang terkenal itu sebab, bukankah dia bilang seperti ini? Sebab bukankah, mana mungkin aku bisa menyembah di sini? Karena dari zaman bapak kami Yakub, kami punya rumah ibadah di sana. Dan Tuhan bilang akan datang saatnya penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan terjadi kebangunan rohani di Samaria. Unschooled people, mulai mereka keluar rasul-rasul dari tempat itu. Tahukah kita, bukan tentang resume kita, bukan tentang apa yang kita punya. Our confidence. Itu bukan Daud katakan, my strength, my confidence is not. Tidak pada tombakku dan pedangku, but in the Lord. Delight in the Lord. Pastikan kita punya confidence di dalam Tuhan. Pastikan kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan ini, jangan lihat kurangnya di sebelah kita. Ingatkah cerita Yesus ketika dia punya 5 roti dan 2 ikan? Apa yang Yesus lakukan? Father, I thank you for this blessing. Dan boom, terjadilah mukjizat. Apakah, this is a question for your life. Ini pertanyaan untuk hidup kita seterusnya. Apakah kita hanya mau menjadi anak-anak yang kehausan dan kelaparan, gak pernah mengalami Tuhan. Kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Selama-lamanya kekristenan kita akan kering kerontang. Kita hanya hidup dalam agama. Ataukah kita mau terus diperbaharui oleh Roh Kudusnya. Dan kita bilang, Tuhan aku haus dan lapar. Apa kita mau biarkan? It's a choice. Following Jesus will cost you something. Mengikut Yesus itu pasti membayar harga. Kalau yang namanya pelayanan will gain you something, it's not following Jesus. It's following your will. Kalau ikut Yesus untuk satu keuntungan, kalau pelayanan karena keuntungan, that is not following Jesus. Oh, ini keras. Kalau untuk ikut Tuhan, untuk ke gereja, it's a gain for me, it's not following Jesus. Yesus mana yang kamu ikuti? Tapi Yesus bilang, pikulah salib yang kupasang dan pakailah, karena aku ini rendah hati dan baik hati dan murah hati. Yesus itu memberikan ke dalam hidup kita sesuai dengan takaran kita. Jadi maukah kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan dan kita mulai sadar bahwa kekuatan kita bukan karena uang atau deposito yang kita punya, tapi karena kita percaya you are my healer, you are my provider. You are my strength and my hope. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Engkau gunung batu dan keselamatanku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. I will close in prayer. There are 3 types of people today. Ada 3 tipe orang di hari ini. Ada orang-orang yang masih punya dosa dan kesalahan. And I'm telling you this, Bapa tidak datang untuk menghakimi engkau. Tuhan bukan Bapa yang hanya mau enaknya aja dalam kehidupanmu, tapi Dia tanggung jawab akan kehidupanmu. Jangan hanya serahkan kemenanganmu, kegagalanmu pun serahkan kepada Tuhan. Kejatuhanmu pun bukan hanya kenaikan rohani, bukan hanya promosi, tapi kejatuhanmu pun serahkan kepada Bapamu. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Yang kedua, mungkin kalian merasa kalian ingin ikut Tuhan, tapi kalian merasa gak layak. It's like Moses.
Tuhan aku gak layak, aku gak mungkin bisa, Tuhan aku gak bisa berbicara. But you want to surrender your life to God? Bukan hanya serahkan kelebihanmu, but all your anxiety and insecurities. Segala hal yang mungkin aku nggak mungkin bisa Tuhan, but I wanna surrender to you. Dari situlah kita berjalan dari sekedar mengandalkan kekuatan kita menjadi bergaul karib. Bergaul karib adalah berjalan seperti sahabat dan bapa. Kemanapun aku pergi Engkau ada Tuhan. Kemanapun aku berjalan aku melibatkan Engkau. Kemanapun aku pergi Engkau ada di sana. Seperti kata Daud katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Sekali aku tekan kontrak sama Engkau, aku saying yes to the call of God, and you was there. Dan Engkau selalu ada di sana even in the darkest night. Mari kita pejamkan mata kita. Musik tetap mengalun. Hari ini aku bawakan about relationship only. Tuhan, we need your fresh touch. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. More than just a knowledge. More than just religious activity. Kita mau tenangkan hati kita. Tahukah kita melakukan kehendak Allah bukan hanya berbicara tentang kalian harus lompat-lompat dalam hadirat Tuhan, harus maju ke depan nangis-nangis. Tapi sometimes melakukan kehendak Allah adalah seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. I just want you guys to sit in His presence right now. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang datang setelahku, Jesus Christ, He will baptize you in His Holy Spirit and fire. Dia akan membaptiskan engkau dalam Roh Kudus dan api. Bahkan tanpa penumpangan tangan Tuhan, engkau ada di tempat ini. Aku ajak kita, boleh tarik napas kita dalam-dalam. You can feel the presence of God here. So beautiful. The presence of our Father. Tuhan akan berbicara dalam hati setiap orang hari ini. Kalau engkau biarkan hatimu terbuka, dan dia akan download something. And you will gain something today. Dalam hadiratnya, there is fullness of joy, there is fullness of peace, there is freedom in His presence. Ada kebebasan. Datanglah seperti anak. Come as a child. Kita boleh angkat tangan kita, reach out to Him. Father, would you hug every person in this room right now? Bapa, mau Engkau peluk dengan kasih sayang hari ini. Dan kita akan merasakan kasih yang seperti sebelumnya. Yang menerima kita apa adanya. Kita gak harus jadi orang lain. Because He is our Father. Karena Dia Bapa kita. And He loves us.
Tuhan, maukah Engkau peluk setiap jiwa saat ini. Maukah Engkau puaskan setiap hati yang dahaga. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord. Would you enjoy His presence right now? It's not about the song. Tuhan, buka mata rohani kami untuk melihat Engkau. Father, open the eyes of my heart. Bukakan mata rohani kami sehingga Engkau nyata, Tuhan, di tempat ini. And we ask, would you open the eyes of our hearts, Father? He's downloading something into your heart right now. Would you let Him in right now? Father, pour it out right now. Pour it out right now. Ada sebagian dari kita, I will ask, aku akan bertanya. Kita mengalami bulan-bulan yang sulit belakangan ini. Dan seperti kehidupan kita itu kehilangan arah. Kita dalam keadaan yang terjepit dan there is no way. Tapi Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Dan kamu akan sampai kepada Bapa. He will provide for your need. Everything you need. Whatever you need right now. Just reach out to your Father. He will hug you tonight. Mungkin ada satu hal yang belum bisa kita lepaskan dalam hati kita. Mungkin itu anxiety, mungkin unforgiveness. Sepertinya gak tahu mau ngomong sama siapa. Sepertinya gak tahu mau nangis sama siapa. He is your good Father. Dia Bapa yang baik. Bapa, maukah Engkau nyatakan dirimu saat ini? Father, would you reveal yourself to your son and daughter? And we thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Just want to sit at the feet of your cross. Kami gak mau terburu-buru Tuhan dalam hadirat-Mu. Lord, it's all about you. It's all about you. Father, it's all about you. Ada satu lagu simple. Mungkin ini adalah satu lagu kids. Dan ini menghancurkan hatiku. Yang berkata, Tuhan Yesus, aku rindu padamu. Dan setiap hari aku ingin bersama denganmu. Mari kita nyanyikan lagu ini, singer akan mulai nyanyikan.
Yesus. Tuhan Yesus, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku untuk menjadi sepertimu. Sanakan, mari kita panggil namanya dengan lembut. Tuhan Yesus, datanglah ke dalam kehidupanku. Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hati kami. Kerinduan untuk menjadi sepertimu. Sanakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Tuhan Yesus, ku rindu. Kami mencintai Engkau Tuhan, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan untuk menjadi sepertimu, sempurna di hadapan Bapa. Bergantung penuh Tuhan kepada Bapa. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hati kami. Yesus, kerinduan menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu. Sanakan Tuhan Yesus. Sampaikan setiap keluh kesahmu kepada Tuhan. Aku rindu akan Engkau Tuhan. Ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Jadi sepertimu, senangkan hatimu. Kita panggil Dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerindu pada. Setiap hari kami ingin bersamamu Bapa. Kalau engkau rindu kepada Tuhan, lift up your hands right now. Tuhan Yesus, kerinduan untuk menjadi sepertimu Tuhan, menjadi pelaku kehendak Bapa. Sana, panggillah Dia ke dalam hatimu. Tuhan Yesus, Yesus, ku rindu. Abba Bapa, Abba Bapa, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku untuk menjadi sepertimu dan senangkan hatimu Tuhan. Senangkan Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tuhan, ku rindu
more than a song. Biar ini menjadi kerinduan hati kita. He's right here right now. Apakah engkau akan katakan itu kepada Yesusmu? Look, set your eyes upon Jesus. Tatap matanya. Menjadi sepertimu, senangkan. Tuhan Yesus, panggil namanya hari ini. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatiku. Musik tetap mengalun. He is here. Tuhan ada di tempat ini. Mau kita arahkan pandangan kita dari yang natural. It's not about the speakers, it's not about Jesus conference. Tapi ada satu pribadi yang hadir. And He's looking into our hearts. And He's waiting for you to say yes Lord. Dan panggil namanya hari ini. Aku rindu kepadamu. Some of you mungkin udah lama gak datang ke gereja. Ada kerinduan Tuhan Yesus, aku rindu kepadamu. And here is the right moment. Kalau kalian rindu, kalau kalian ambil keputusan hari ini, Lord, I wanna walk with you every day. Ini lagu yang simple, lagu anak-anak. Tapi biar ini menjadi gambaran hati kami, Tuhan, kami cinta akan Engkau. Just wanna walk with you. Kalau kalian mau berkomitmen hari ini untuk menjadikan dia sahabatmu, sahabat karibmu seumur hidup, come to the front, majulah ke depan. He will touch you once again. Thank you, Father. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Lift up your hands. Tuhan memelukmu saat ini. Hatiku. Tuhan, ini kerinduan kami. It's not Tuhan Yesus, Tuhan, come Holy Spirit. Aku mengasihimu Tuhan. Sungguh lagi, call upon His name, Tuhan Yesus. Tuhan, ku rindu padamu. Setiap hari Tuhan, kami memerlukan Engkau. You are our strength and our hope. Menjadi sepertimu Bapa. Tuhan Yesus, call upon His name. Sentuh jubahnya Yesus hari ini, and it will change you forever. He's calling you into a deeper relationship. Welcome home. Welcome home, everyone.
dengan lembut. Sekalipun kita terpisah karena ada restriction, but I believe Tuhan Yesus sedang berjalan di ruangan ini. And He's hugging on people. Peter, follow me. He's calling your name right now. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Dia memanggil hamba-hamba Tuhan hari ini. Kalau kau mendengar suaranya, Samuel, Samuel, aku menguduskan hidupmu. Aku menguduskan hidupmu. Surrender your life to God. Samuel, Samuel. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ada satu perjumpaan yang akan aku bahas terakhir. Dalam Markus 10 tercatat, Markus 14 dan Yohanes 12. Tibalah Yesus di Betania menjelang hari kematiannya, dan dia melihat ketika dia duduk ada satu wanita yang membawa satu minyak yang begitu mahal tanpa disuruh. Dia pecahkan, dia urapi Yesus di tempat itu, dan Yesus katakan, dan kisah wanita ini akan diingat sampai kemanapun Injil diberitakan. Dan Tuhan menguduskan hidupmu saat ini. I'm thankful for you. Aku melihat ada bejana-bejana yang akan mengurapi Tuhan saat ini, yang mempersiapkan kematian Tuhan. Artinya, and you will set your generation free. Karena akan melihat Tuhan hadir di dalam generasimu. Tuhan akan hadir di kampus-kampus. There will be a revival. There will be a revival di mana ada hati yang diserahkan kepada Tuhan. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak, ini yang kupunya Tuhan. Dan Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku sebagai persembahan yang berkenan, ku persembahkan, ku persembahkan. Untuk kemuliaan-Mu. You are marked by God. Tuhan menandai setiapmu hari ini. When you give something to the Lord,